benarkah tarawih kita? Pemirsa beriman, ketika bulan Ramadan tiba, seluruh umat muslim di dunia akan menyambutnya dengan gembira. Selain tentunya ibadah puasa, di bulan Ramadan terdapat pula sebuah ibadah sholat sunnah yang waktunya memang hanya bisa dilakukan di bulan yang penuh berkah ini, yakni sholat tarawih. Namun pemirsa, pertanyaannya, kira-kira sudah benarkah sholat tarawih yang kita kerjakan selama ini? Tumaninah dalam sholat tarawih. Di zaman sekarang ini banyak kita jumpai orang-orang yang melakukan sholat tarawih dengan cepat, baik dari bacaan maupun dari gerakannya. Padahal nih pemirsa, fenomena seperti ini tentu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para ulama sepakat bahwa tumaninah dalam sholat adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi. Sampai-sampai Nabi SAW menganggap orang-orang yang tergesa-gesa dalam sholatnya sebagai pencuri yang paling buruk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, beliau bersabda yang artinya, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad nomor 11.532. Dalam hal ini pemirsa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sholat tarawih yang kita kerjakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengurangi pahala sholat. Di antaranya, hal yang harus diperhatikan tersebut adalah sholat dengan tumaninah dan tenang. Anjuran ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, sempurnakanlah ruku dan sujud. Hadis riwayat Bukhari 6644 dan Muslim 4525. Kemudian hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu harus meluruskan tulang punggungnya ketika sholat, terutama ketika sedang ruku dan sujud. Ali bin Syaiban mengatakan bahwa kami pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Kemudian beliau melirik kepada seorang yang sholatnya tidak tegak atau yang tidak lurus tulang punggungnya dalam ruku dan sujud. Maka setelah selesai sholat, Nabi SAW bersabda, "Wahai kaum muslimin, tidak ada sholat bagi mereka yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku dan sujud." Hadis riwayat Ahmad 16.297 dan Ibnu Majah 871. Dan terakhir, hal yang perlu diperhatikan agar sholat tarawih yang kita kerjakan sesuai dengan syariat Islam adalah tidak melakukan gerakan-gerakan sholat yang cepat. Dalam musnadnya, Nabi SAW tengah melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, namun tidak menyempurnakan rukunya dan terlihat seperti ayam yang sedang mematuk dalam sujudnya. Maka beliau bersabda yang artinya, kalau orang ini mati dengan kondisi sholat yang demikian, maka dia mati bukan di atas ajaran Muhammad. Keutamaan sholat tarawih. Nah, pemirsa beriman, meskipun sholat tarawih hanyalah sebatas sholat sunnah, namun sholat tarawih adalah salah satu bagian dari Qiyamul Ramadan. Sehingga bila kita melaksanakannya akan banyak keutamaan yang bisa kita peroleh. Salah satunya adalah kita akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa melakukan Qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim 759. Salat tarawih yang kemudian dilanjutkan dengan salat witir harus dikerjakan setelah kita menjalankan salat isya. Namun yang juga perlu diketahui, salat tarawih ini tidak harus dilakukan berjamaah, atau dengan kata lain boleh dikerjakan secara sendiri-sendiri. Namun tetap lebih utama jika dikerjakan secara berjamaah. Nah, pemirsa beriman, semoga dengan informasi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, serta dapat membuat kita semakin bersemangat menjalani ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Allah.